Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kemarin kita bahas tentang Apdesi, ya, yang itu loh, Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia. Datang ribuan orang kumpul di Istora Senayan seperti yang sedang berpesta pora. Dan ujung-ujungnya teriak 3 periode, 3 periode. Tentu maksudnya pada Pak Jokowi untuk melanjutkan jabatannya sebagai presiden 3 periode. Tapi hari ini kemudian terkuak bahwa Apdesi yang kemarin itu hanya mencatut namanya. Karena Apdesi yang benar yang sudah terdaftar di Kemenhumham, bahkan ditujukan juga datanya ada, itu mengatakan bahwa kami tidak mendukung presiden 3 periode. Nah loh. Jadi yang kemarin siapa itu? Siluman. Abal-abal. Waduh, kok bikin malu Pak Jokowi sama Pak LBP ya. Kalau bicaranya dalam konteks ini adalah pemerintahan desa, maka yang wajib hadir di sana mestinya kan Mendagri. Pak Tito Karnaviannya malah nggak ada, nggak kelihatan. Kok yang ada Pak Luhut lagi, Pak Luhut lagi. Ya sudahlah, kan sudah banyak yang dibahas juga bahwa peran Pak Luhut memang seolah-olah seperti Perdana Menteri. Jadi dia yang mengatur semuanya. Bahkan yang melarang untuk deklarasi 3 periode di lokasi Senayan kemarin pun Pak LBP, bukan Pak Jokowi. Ini ketua Apdesi yang beneran ya, namanya Arifin Abdul Majid, meminta masyarakat tidak mengatasnamakan Apdesi untuk kepentingan pribadi. Ya ini nampak seperti upaya baru setelah gagalnya narasi yang menyebutkan 110 juta mendukung penundaan pemilu atau 3 periode. Karena langsung dibantah oleh ahli-ahlinya di bidangnya langsung. Bahwa paling juga 10 ribuan. Itu kelipatannya berapa ya? Dari 10 ribu ke 110 juta. Berapa persen itu ya? Bahkan Apdesi yang benar ini mengeluarkan statementnya to the point ya. Ini saya poin satunya menyatakan bahwa Apdesi mengutuk keras penggunaan nama organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa yang tergabung dalam organisasi kami meminta perpanjangan masa jabatan presiden. Mempertanyakan kepada pemerintah mengapa nama organisasi masyarakat Apdesi yang sudah terdaftar di Kemenhumham masih boleh digunakan oleh orang yang tidak berhak. Dan kami sangat sayangkan telah menjustifikasi seluruh anggota Apdesi dalam politik praktis, khususnya polemik presiden 3 periode. Padahal aturannya juga jelas ada loh. Perangkat pemerintah, perangkat desa tidak boleh terlibat politik praktis. Jadi kalaupun itu Apdesi yang benar, maka ribuan kepala desa di seluruh Indonesia itu sudah melanggar undang-undang, sudah melanggar peraturannya sendiri. Dan yang lebih ngeri itu kan inkonstitusional. Melanggar undang-undang dasar. Jadi pelanggarannya bertubi-tubi gitu. 3. Meminta kepada kepolisian RI mengungkap aktor intelektual yang telah menggiring isu seolah-olah seluruh anggota Apdesi masuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden serta telah mencemarkan kehadiran Bapak Presiden. Seolah-olah Bapak Presiden hadir di acara tersebut karena akan mendapat dukungan untuk bisa menjadi presiden 3 periode dari seluruh anggota Apdesi. 4. Mengharapkan semua teman-teman media dapat membantu meluruskan informasi ini kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyesatan dan distorsi informasi yang merugikan kelembagaan dan anggota Apdesi seluruh Indonesia. Untuk poin 4 video ini ada ya. Kita sebarkan luas ke rakyat Indonesia bahwa Apdesi yang kemarin itu Apdesi yang hanya mencatut namanya saja. Bahkan di sini dilampirkan lampiran-lampiran dari Kemenhumham ini ya. Bisa dilihat tuh. Bahkan
Seorang Nanik SD yang aktivis sosial, aktivis perempuan, juga mengungkapkan kecurigaannya. Dia bahkan mengenal beberapa kepala desa dan kemudian mencoba mengontak orang-orang itu. Dan ternyata apa jawabannya? Di kabupaten saya hanya 2 kepala desa yang berangkat, Bu. Ini kata seorang kepala desa. Ada lagi yang jawab, gak pantas saya ke Jakarta, Bu. Rakyat saya pada susah dan nangis, juga belum ada solusi mengatasi solar dan pupuk yang menghilang. Ini yang benar ini. Itu yang kemarin kita pertanyakan kan. Alasan-alasan mereka untuk meminta presiden 3 periode katanya karena gaji yang biasanya didapatkan 3 bulan akhirnya mendapatkan setiap bulan. Lah itu mah keharusan, bukan kehebatan. Dan nuansanya sangat egois sekali. Bukan kepentingan rakyat yang didahulukan, tapi kepentingan pribadi Anda, seorang kepala desa. Dan ternyata kan kemarin kita juga sangat aneh sekali. Dan saya meminta sahabat semua di seluruh Indonesia, tolong cek kepala desanya masing-masing. Bener nggak berangkat ke Jakarta? Kalau bener berangkat, apa maksudnya? Gitu. Kalau perlu kita demo seluruh kantor desa di seluruh Indonesia. Karena para kepala desa itu sudah melakukan upaya-upaya untuk melanggar konstitusi. Bahkan dari pihak Abdesi yang benar mengaku bahwa mereka juga betul didatangi. Ada pejabat pemerintah katanya, baik eksekutif maupun legislatif yang datang dan meminta agar Abdesi kubu Arifin mendukung wacana Jokowi 3 periode. Tapi ia tak bersedia membeberkan identitas pejabat tersebut. Ada, tapi secara informal saja. Ini kan nampak ada sebuah upaya mobilisasi. Kalau kemarin ketua Abdesi yang mencatut namanya itu bilang bahwa ini aspirasi dari kami para kepala desa. Ternyata dimobilisasi. Dan ini kejelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal 29 huruf G disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dan pada huruf J dilarang untuk ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Dalam undang-undang tersebut, kepala desa memiliki peran sebagai pihak yang netral. Itu jelas-jelas sudah keberpihakan ya. Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik, dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada. Ya, nanti kalau yang bagian itu biasalah akan dikonter dengan, lah ini kan bukan pemilu. Ini kan bukan kampanye, ini kan hanya menyuarakan aspirasi, berpendapat. Masa berpendapat saja tidak boleh di alam demokrasi? Ini yang berbahaya kalimat-kalimat begini. Ujungnya kemudian netizen bertanya, kalau gitu ya udah deh kita usulin ini menjadi negara khilafah saja. Atau yang di kubu sana ya udah kita ganti saja ini negara menjadi negara komunis. Iya bebas sih bebas, tapi Anda harus berpikir apa yang telah diperjuangkan oleh the founding father negeri ini. Mereka bersusah payah, berdiskusi, berdebat habis-habisan, sampai akhirnya mengerucut pada demokrasi Pancasila yang dipilih. Nah ini sekarang mau diacak-acak. Apa nggak ngeri tuh? Mau dibawa kemana negeri ini? Sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada. Apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.